Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albina Kundo, NIM 2202020079, Prodi Manajemen semester 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ekonomi manajerial yang saya ambil dari struktur pasar. Nah, di mana di sini yang pertama itu tentang klasifikasi struktur pasar. Di sini ada 5. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual dan pembeli yang ada di pasar sangat banyak, atau harga produk terdetermin oleh pasar. Tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan yang besar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di mana jumlah penjual dan pembeli yang ada di pasar banyak atau sedikit. Harga produk terdetermin oleh pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan. Yang ketiga tentang pasar monopolistik. Nah, di mana jumlah penjual yang ada di pasar banyak atau produk yang dijual oleh setiap penjual berbeda, tetapi harga umumnya ditentukan oleh penjual. Yang keempat, pasar monoposoni, di mana hanya ada satu pembeli dan banyak penjual untuk produk tertentu. Nah, pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk karena tidak ada alternatif yang tersedia bagi penjual. Yang kelima, pasar oligoposoni, di mana hanya ada beberapa pembeli yang bersaing untuk di pasar produk tertentu, atau pembeli mampu mengendalikan harga produk. Di sini ada tentang faktor penentu struktur pasar. Di sini ada 4. Yang pertama, jumlah dan besarnya distribusi penjual. Jumlah dan besarnya distribusi penjual berpengaruh terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Yang kedua, jumlah dan besarnya distribusi pembeli. Kemampuan pembeli dalam mempengaruhi pasar juga berpengaruh terhadap struktur pasar. Nah, yang ketiga tentang diferensiasi produk. Kemampuan pelaku usaha untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing juga berpengaruh terhadap struktur pasar. Nah, yang keempat tentang hambatan masuk dan keluar pasar. Kemampuan pelaku usaha untuk mengontrol hambatan masuk dan keluar pasar juga berpengaruh terhadap struktur pasar, yang dimana kita mengendalikan tentang struktur pasar, bagaimana konsumen itu beradaptasi dengan kita untuk bisa kita memasarkan suatu produk kepada konsumen. Nah, di sini ada pengaruh tentang karakteristik produk. Nah, di mana karakteristik produk itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Seperti semakin baik karakteristik produk yang ditampilkan oleh suatu produk diharapkan mampu menumbuhkan minat beli konsumen. Seperti variabel karakteristik produk dan kebijakan harga adalah variabel pilihan penting terhadap minat beli konsumen. Nah, di sini ada pengaruh fungsi produksi. Seperti fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input dan output, yang hubungan ini menunjukkan output sebagai pembahasan. Ekonomi produksi banyak diminati dan dianggap penting karena di sini ada 2 fungsinya. Seperti fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara produk produksi dengan produksi tersendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti. Yang kedua, fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan Y dengan variabel yang menjelaskan X, serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antara variabel penjelasnya antara X dengan X yang lain. Nah, di sini ada pengaruh para pembeli. Di sini pengaruh para pembeli terhadap produksi adalah signifikan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Para pembeli memiliki peranan penting dalam menentukan keputusan pembelian yang tergantung pada faktor-faktor seperti harga, kualitas, promosi, dan perilaku konsumen. Pengaruh para pembeli dapat dilihat melalui beberapa aspek. Nah, di sini ada 5 aspek. Seperti harga merupakan faktor yang terutama dalam keputusan pembelian. Seperti pengaruh harga terhadap keputusan pembelian atau diperjelas dengan dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda. Yang kedua, promosi. Nah, promosi penjualan adalah rangsangan langsung yang ditujukan kepada konsumen untuk melakukan pembelian, seperti melalui promosi penjualan,
yang ketiga, perilaku konsumen. Nah, di sini perilaku konsumen itu berpengaruh terhadap keputusan seperti pembelian. Variabel perilaku konsumen seperti motivasi, persepsi, pembelajaran. Nah, di sini ada keempat, kualitas. Kualitas produk merupakan faktor yang penting dalam keputusan pembelian. Yang kelima, keputusan pembelian itu adalah suatu kegiatan atau pembeli sejumlah barang dan jasa yang dipilih berdasarkan informasi yang dapat tentang produk bagi pemasar. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga. Seperti pengertian pasar persaingan sempurna disebut sebagai pasar persaingan murni. Atau di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna antara lain ada 5. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang dan jasa terjadi sebagai akibat interaksi antara produsen dan konsumen. Yang keempat, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang kelima, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ada jumlah pembeli dan penjual banyak. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna lainnya antara lain produk yang dijual dari pasar bersifat homogen, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, dan semua pihak yang berada di pasar persaingan sempurna sudah memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang produk yang diperjualbelikan. Nah, di sini ada produk homogen. Produk yang homogen adalah barang atau jasa yang tidak memiliki karakteristik yang unik, yang memuaskan konsumen tanpa perbedaan yang signifikan dalam persaingan pasar. Produk homogen merupakan karakteristik produk yang terjadi mempengaruhi kekuatan pasar persaingan dalam cara perusahaan dalam memasarkan untuk memperoleh kekuatan atau keuntungan. Nah, di sini adanya kebebasan keluar masuk pasar. Adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna ada kebebasan masuk dan keluar pasar yang menjamin kebebasan bagi produsen atau penjual untuk memasuki dan keluar dari industri atau pasar yang terkait. Setiap perusahaan juga memiliki kebebasan untuk keluar dari pasar yang jika diinginkan. Di sini ada informasi yang sempurna. Informasi yang sempurna adalah informasi yang benar, seperti lengkap dan relevan. Informasi yang sempurna dapat membantu Anda membuat keputusan yang baik untuk mempermudah Anda dalam mengelola kegiatan. Seperti ada informasi yang kita buat secara lengkap, bagaimana kita mengelola atau membuat keputusan itu dengan baik, sempurna, supaya kita menjadi informasi itu supaya lengkap, tidak ada keputusan yang membuat kita jadi hambatan. Nah, di sini ada penentuan harga pasti. Nah, penentuan harga pasti adalah proses menetapkan harga atau jasa yang sesuai dengan permintaan pasar dan penawaran pasar. Harga pasar dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti biaya produksi, biaya pengiriman, biaya pemasaran, dan biaya permintaan. Nah, di sini ada penentuan harga output dalam persaingan sempurna. Penentuan harga output dalam pasar persaingan sempurna adalah merupakan proses yang dilakukan produsen untuk mencapai laba maksimal. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kekuatan di pasar sehingga harga produk harus ditentukan oleh pasar. Nah, di sini ada kurva penawaran perusahaan. Adalah representasi grafis dari hubungan antara harga produk oleh penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain harga, biaya produksi, teknologi, prediksi produsen di masa mendatang. Nah, di sini ada pasar monopoli. Adalah situasi pasar di mana hanya ada satu penjual suatu komoditi yang tidak ada barang yang mirip atau penggantinya. Seperti pasar monopoli ini berasal dari bahasa Yunani di mana mon itu berarti satu dan polis berarti penjual. Dalam kondisi pasar monopoli, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kantor penuh atas harga dan kualitas barang
atau jasa yang dipasarkan ke pasar. Nah, seperti di sini ada keputusan penetapan harga output dalam monopoli. Nah, keputusan penetapan harga output dalam pasar monopoli adalah proses melalui yang serupa dijalani oleh perusahaan kompetitif sempurna. Perusahaan monopolis harus memaksimumkan laba dan mengurangi kegiatan dalam jangka pendek sehingga dapat menentukan harga dan output yang optimal. Nah, di sini ada keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopoli. Seperti keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopoli adalah keadaan yang mengacu pada keseimbangan yang diperoleh perusahaan monopolis dalam jangka panjang. Dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga tidak ada konsekuensi yang dapat mengacaukan harga dan output. Nah, di sini ada pengaturan monopoli. Pengaturan monopoli adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pelaku usaha terhadap keseimbangan pasar. Seperti di mana suatu pengusaha atau lebih menguasai pengawasan produksi dan pemasaran barang atau jasa di pasar lokal atau nasional. Nah, di sini ada faktor-faktor penghalang masuk pasar. Di sini ada 3. Pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan ekonomi dan politik internasional seperti kebijakan proteksionisme, pembatasan impor, tarif konflik, dan diplomatik dan sanksi internasional menjadi penghalang utama dalam perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat mengganggu komunikasi efektif antara negara yang mengakibatkan keindahan terjemahan dan mengurangi efektivitas negosiasi dan perjanjian kontrak. Nah, yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat kinerja dan produktivitas perusahaan yang ingin masuk pasar. Nah, di sini ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah praktik penjualan barang atau jasa yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak terkait dengan biaya atau kualitas produk dan jasa tersebut. Nah, di sini ada pengaruh permintaan yang inelastis terhadap diskriminasi harga. Nah, permintaan yang inelastis merupakan faktor yang dapat mempengaruhi diskriminasi harga. Permintaan yang inelastis merupakan permintaan yang tidak berubah atau berubah sedikit. Saat harga berubah, konsumen dengan permintaan inelastis tidak akan berubah harga yang dikenakan pada produk atau layanan yang mereka inginkan sehingga diskriminasi harga tidak akan mempengaruhi permintaan mereka. Nah, di sini ada monopoli bilateral. Monopoli bilateral adalah situasi di mana hanya ada satu penjual dan satu pembeli dalam suatu pasar. Contohnya adalah ketika pemerintah menyarankan usaha pembangkitan listrik kepada koperasi desa sebagai produsen tenaga listrik satu-satunya di desa, dan Perum Listrik Negara sebagai satu-satunya pembeli tenaga listrik di desa itu untuk disalurkan kepada penduduk dalam situasi ini. Nah, di sini ada ukuran kekuatan monopoli. Ukuran kekuatan monopoli adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, dalam pasar monopoli, perusahaan mempunyai kekuatan yang tinggi karena hanya satu produsen yang memproduksi barang dan tidak ada substitusi. Sini ada pasar persaingan monopolistik. Nah, adalah sebuah perusahaan atau pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli. Di pasar ini banyak penjual yang menawarkan produk yang sedikit berbeda secara substansial, namun tidak seperti pasar persaingan sempurna. Tidak ada produsen atau perusahaan yang mempunyai skala produksi yang besar. Nah, di sini ada penentuan harga output dalam persaingan monopolistik. Penentuan harga output dalam persaingan monopolistik adalah sebuah proses kompleks yang membutuhkan pertimbangan yang tinggi. Seperti perusahaan akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, namun tidak seperti perusahaan dalam pasar oligopoli dan monopoli. Nah, di sini ada pasar oligopoli adalah pasar dengan struktur yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan saja dalam menghasilkan kompetisi terbatas. Dalam pasar oligopoli terdapat hanya beberapa perusahaan yang menguasai sebagian besar pangsa pasar.
dan tindakan mereka memengaruhi harga. Di sini ada penentuan harga output dalam pasar oligopoli. Nah, penentuan harga output dalam pasar oligopoli adalah sebuah tes tindakan yang rumit dan kompleks, terutama karena pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana terdapat sedikit pelaku usaha yang mengawasi produksi harga. Dalam pasar oligopoli, perusahaan berkolaborasi dalam menetapkan harga dan jumlah output yang akan dihasilkan. Di sini ada terbentuknya kartel, adalah sebuah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha persaingan untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Kartel ini dapat menentukan harga bersama-sama potongan harga seperti promosi dan syarat-syarat penjualan. Nah, di sini ada kepemimpinan harga, adalah situasi yang terjadi ketika perusahaan terkemuka dalam industri tertentu mampu memberikan pengaruh yang cukup di sektor tersebut sehingga dapat secara efektif menentukan harga barang atau jasa yang untuk seluruh pasar. Nah, di sini ada kurva permintaan terbatas. Adalah sebuah kurva permintaan yang terbatas oleh faktor-faktor lain selain harga. Dalam kurva permintaan terbatas, perubahan harga tidak akan memengaruhi jumlah yang diminta sehingga kurva terbentuk vertikal. Contohnya, barang yang dimiliki pemerintah terbatas adalah tanah, lukisan, memiliki pelukis yang meninggal, dan obat-obatan pada waktu sakit. Nah, di sini ada persaingan non harga, adalah persaingan untuk pangsa pasar yang dilakukan dengan metode selain pemotongan harga. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, kualitas iklan, informasi, dan instruksi. Nah, di sini ada penentuan harga struktur. Penentuan harga struktur adalah proses menentukan karakteristik dan kondisi pasar, termasuk jumlah pembeli dan penjual, keragaman produk, dan rintangan yang ada dalam pasar. Seperti struktur pasar merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan perilaku perusahaan, interaksi perilaku perusahaan, dan kinerja perusahaan. Di sini ada sensus ekonomi, adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh usaha dan atau perusahaan non pertanian di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik usaha dan atau perusahaan pada saat tertentu. Seperti sensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui data dasar usaha perusahaan sampai wilayah administrasi terkecil termasuk wilayah, skala, sektor, dan pekerja. Di sini ada tentang konsentrasi pasar. Di mana konsentrasi pasar adalah presentasi yang dikuasai oleh perusahaan relatif terhadap pangsa pasar total. Jika di suatu pasar terdapat konsentrasi yang cukup tinggi, maka pasar tersebut memiliki persaingan yang cenderung seperti rendah. Dalam hal ini dapat mengarah kepada bentuknya pasar monopoli pada prinsipnya. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.